suatu saat saya pernah niat mau bunuh diri. Perkenalkan, nama saya Risto Tresia Panjaitan, umur 41 tahun. Saya memiliki 4 orang anak, perempuan semua. Saya menikah tahun 1999 di Pakar. Saya telah menjalani single parent kurang lebih 11 tahun. Saya single parent karena ditinggal pergi suami, pergi dengan perempuan lain tahun 2010. Sejak suami saya pergi, saya terpaksa jadi tulang punggung keluarga untuk membesar-besarkan anak saya yang 4 orang yang masih sangat kecil-kecil. Yang paling besar saat itu kelas 1 SMP, karena situasi saya terpaksa memindahkan dia ke kampung halaman di Pakar. Dan kami berempat tinggal di Jambi. Saya kerja serabutan, cari borondolan, nyemprot ladang orang, bahkan bongkar muat barang sembako. Itu pun anak-anak saya yang masih kecil ikut membantu pada saat itu. Dan kami sangat serba berkekurangan, bahkan kami pernah tidak makan, dan kami sering masak cuma 1 super mie untuk kami bagi berempat pada saat itu. Karena situasi semakin memburuk, bahkan kesehatan saya pun sudah semakin menurun, akhirnya saudara saya mengajak saya pindah ke Tomo. Di Tomo pun kami mengontrak rumah dan masih tetap kerja serabutan seperti tukang cuci, tukang gosok, upahan di ladang orang. Semua itu saya lakukan masih di Tomo, hingga akhirnya saya melamar pekerjaan di Pastoran Tomo. Puji Tuhan, Pastoran Tomo memberikan saya pekerjaan sampai saat ini. Ada suatu peristiwa di mana saya pernah marah, bertanya dan kecewa sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, apakah Engkau tidak sayang sama kami? Apakah Engkau tidak melihat anak-anakku sangat menderita seperti ini? Kami rajin berdoa, saya berusaha selama ini berjuang untuk pindah ke gereja Katolik. Kenapa harus seperti ini, Tuhan? Apakah ini cobaan yang Kau berikan kepada saya, tapi saya tidak kuat, Tuhan. Saya tidak kuat menerima cobaan seperti ini. Saya kecewa, Tuhan. Saya bilang seperti itu. Terus saya putus harapan, stres. Akhirnya suatu saat saya pernah niat mau bunuh diri. Saya ingin mencampurkan racun ke nasi yang saya masak. Saya berpikir waktu itu lebih baik kami mati bersama. Kalau kami mati bersama, tidak ada yang merasa ditinggal, tidak ada yang merasa sedih, dan semua masalah hidup yang kami alami selesai. Pas saya melamun, mungkin itulah kuasa Tuhan, tiba HP saya berbunyi. Saya lihat adik saya yang telepon. Kebetulan adik ini yang selalu nanya kabar, lebih aktif, karena memang sehari-hari saya sudah mulai lain, sudah mulai ada sedikit stres, jadi dia rajin menelpon. Saya langsung cerita, saya memang langsung cerita. Biar aku bilang gini, lebih baik kami mati, besok kalian gak usah lagi cari kami. Dengan segala bujuk rayunya tidak mampan, saya nekat. Saya masih ingat omongan adik saya ini, asal kakak tahu, Tuhan itu sebenarnya sangat sayang kepada kalian. Sadarilah itu kak, lihat ke belakang. Adik saya ngomong gitu, saya langsung berpikir dan sadar meletakkan lagi racun ini. Memang sudah saya pegang kanan, HP kiri. Jadi saya langsung sadar dan bilang sama Tuhan, Tuhan, jahat sekali saya sama anak-anak saya. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, ampuni saya.
Dari situ saya mulai lebih rajin lagi berdoa. Dari situ saya mendapat kekuatan baru, kehidupan baru sebenarnya saya rasa. Jadi saya rajin berdoa, Salam Maria, Bunda, Ibu yang baik, tolong aku sampaikan doa permohonanku ini kepada putramu yang terkasih. Jadi pada saat dari kejadian ini, saya lebih sering bahkan seperti curhat kepada Bunda Maria, karena saya merasa Bunda seperti saya perempuan yang lagi sedih, lagi kesusahan. Jadi saya yakin betul kalau Bunda Maria menyampaikan doa-doa saya. Dan situ saya sadar bahwa hidup akan terus berjalan dan harus dijalani, harus tetap kuat. Jadi saya lebih rajin lagi membaca Alkitab. Saya sangat tersentuh dengan kejadian Ayub yang kehilangan harta bendanya, orang-orang yang dicintainya. Walaupun sebenarnya timbal balik dari masalah Ayub dengan saya, cuman intinya yang sering saya pegang begini: masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Lalu Ayub menjawab, kau berbicara seperti perempuan yang gila. Bukankah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itu yang selalu, karang saya itu yang selalu ulang-ulang dari bacaan ini. Ya, syukur, puji Tuhan. Tuhan mungkin memberikan ujian ini kepada saya karena saya mungkin tahu Tuhan saya lebih kuat dan Tuhan ingin saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan itu, Tuhan menolong kita dengan caranya sendiri. Bahkan semuanya sudah dirancang Tuhan, cuman kita tidak sabar. Kadang bagaimana pertolongan Tuhan itu, kadang kita inginnya yang cepat saja. Kalau kita lagi dalam kesusahan tidak ditolong, putus asa. Dengan pertolongan Tuhan dan Bunda Maria, saya bisa seperti ini, saya masih sehat. Tuhan memberikan makanan dan rezeki secukupnya. Saya akan tetap berjuang, memperjuangkan anak-anak. Dari segi logika, saya mungkin tidak sanggup menyekolahkan mereka. Namun ada prinsip iman saya, segala kekurangan itu akan dicukupkan oleh Roh Kudus dengan cara kita bekerja keras, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, jangan pernah malu seperti jualan, dan selalu meminta pertolongan Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala usaha dan kehidupan kita. Harapan saya terhadap anak-anak saya, tetaplah jadi anak mama yang baik, rajin berdoa, rajinlah belajar, tetaplah kalian saudara yang saling menyayangi, mengayomi, selalu berpegang tangan sampai kalian tua nanti. Di sini saya, mama, ingin meminta maaf kepada anak-anak mama, karena kalau disuruh meminta dan memilih, siapapun tidak mau hidup kita seperti ini. Tapi sudah terjadi, kita jalani, kita ikhlas dan tetap bersyukur. Walaupun sampai saat ini kita jarang kumpul, yakinlah mama tetap sayang sama kalian. Kita harus berkorban demi masa depan kalian.
Inilah nominasi para juaranya. Juara lomba sharing iman single parent. Juara harapan 3 dengan nilai 65,83 jatuh kepada Berliana Pangaribuan dari Santa Monica Tiganderken. Malamnya, dalam hatiku, dalam mimpi itu ada salib. Salib itu menyeliputi darah Yesus kepada diriku. Dan saya menyadari, sebab itulah saya terpanggil dalam umat Katolik. Sejak itulah anak saya kuberikan dipermandikan di dalam gereja Katolik. Juara harapan 2 dengan nilai 73,43 jatuh kepada Lisbeth Maria Sihotang dari Paroki Tanjung Selamat, Medan. Selama ini saya hanya tinggal tenang. Saya tidak pernah berpikir akan saya yang mengerjain semuanya, terkhusus buat anak-anak. Saya dituntut kuat menjadi factor woman, di mana anak saya Wesley, anak saya Wandri, dan anak saya Waldi sangat membutuhkan belayan kasih sayang seorang bapak. Juara harapan 1 dengan nilai 78,25 jatuh kepada Sortauli Sibuea dari Paroki Santo Paulus Pangkalan Brandan. Pergi pagi pulang sore, di saat kadang anak membutuhkan kehadiran orang tua di sekolah, harus membagi waktu menghadiri acara anak di sekolah, dan harus tetap juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Juara 3 dengan nilai 83,91 jatuh kepada Magdalena Sendiri dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Jalan Medan, Pematang Siantar. Begitu besarnya biaya yang akan dibutuhkan. Namun disitulah suami saya berangkat. Bagaimana pula dengan adiknya yang masih kecil, kelas 3 SD, yang sering keluar masuk rumah sakit. Saya melihat itu dan saya mengingat-ingat itu, betapa sedihnya bagaimana nanti saya buat untuk merawat dia. Juara 2 dengan nilai 85,41 jatuh kepada Monica Situmorang dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Jalan Medan, Pematang Siantar. Saya tidak bisa bawa kendaraan, hanya saya memakan kaki untuk menggereja. Saya terima, tapi saya katakan, Bunda Maria, tolong saya Bunda Maria untuk memimpin ibu-ibu
umat Ina Katolik yang ada di Santo Fransiskus ini. Berikan saya kekuatan, kebijakan, dan turunkan Roh Kudus-Mu kepada saya, agar saya dapat bergabung dengan para ibu-ibu yang tua, dengan para ibu masih muda. Itulah suka duka saya di dalam hidup penggereja. Kalau dalam kegiatan. Dan juara 1 dengan nilai 95,83 jatuh kepada Risto Dersia Panjaitan dari Paroki Santo Antonio Maria Claret Tomo. Sejak suami saya pergi, saya terpaksa jadi tulang punggung keluarga untuk membesar-besarkan anak saya yang 4 orang yang masih sangat kecil-kecil. Yang paling besar saat itu kelas 1 SMP, karena situasi saya terpaksa memindahkan dia ke kampung halaman di Pakan. Selamat bagi mereka yang menjadi pemenang.